Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, terlimpah rezeki, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara, pagi ini jarum jam menunjukkan sekitar pukul 6 lewat 15 menit waktu pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Saya barusan selesai melakukan olahraga. Setengah jam sudah cukup. Sekarang saya istirahat di pinggir waduk atau empang ya. Ini empang yang punya kampus Universitas Islam Indonesia atau UI, kampusnya yang megah. Di sana luas lokasinya. Ini berada di sebelah timurnya sebuah waduk yang sungguh cantik pemandangannya. Nah, ini dia. Saya sedang di sini beristirahat. Baiklah saudara ya, saya kembali mengulang video saya yang terhapus yang berlatar belakangkan waduk ini, yaitu masih bertema seputar Tarombo atau silsilah orang-orang Batak dan permasalahan-permasalahannya. Jadi pagi hari ini ingin saya mengangkat topik yang ringan saja ya, masih seputar tentang Tarombo. Nah, temanya masih sama ya. Nah, permasalahan yang dihadapi Tarombo atau silsilah orang Batak, atau bahkan sering diperdebatkan atau tidak selesai diperdebatkan terus-menerus hingga hari ini. Dalam video saya yang terdahulu sudah saya sebutkan, masalah yang sering timbul dalam Tarombo orang Batak ini adalah untuk menetapkan siapa abang, siapa adik, atau mereka saling klaim ya, bahwa mereka mengatakan abangnya. Mereka yang mengatakan abang. Jadi ini terjadi pada umumnya di masyarakat Batak yang merantau. Menurut pengalaman saya, atau ya, saya belum mengadakan penelitian, tapi menurut pengalaman saya yang sudah merantau ke berbagai tempat di Indonesia, nah, terbanyak yang mempersoalkan Tarombo ini atau yang memperdebatkan Tarombo ini adalah mereka-mereka yang pintar atau yang sudah merantau. Apalagi sekarang ada medsos. Biasanya kan orang yang berpendidikan, yang punya pengetahuan untuk itu, yang punya HP bagus, pendidikan tinggi, membuat Tarombo dan lain-lain, kan orang-orang berpendidikan. Jadi sering saya perhatikan yang terbanyak misalnya umpamanya berdebat Tarombo ini bukan di bawah napas Sogit, yaitu ya di luar bawah napas Sogit lah, atau katakanlah Batak diaspora. Ya, seperti kami pun sering itu, saya ikut kebetulan di grup Batak Diaspora Forum seluruh dunia itu, seluruh dunia dan dari macam-macam marga. Jadi setelah saya amati, pertama ya, mengapa timbul kekisruhan dalam Tarombo ini? Nah, di samping mungkin pembuatnya dulu tidak menyadari ini, saya merasa ya, kearifan lokal atau partuturon yang sudah terbangun sejak kita di Bonapa Sogit dengan Dongasa Marga kita sudah tertata sedemikian rupa partuturon itu. Katakanlah di kampung si A atau di kampung saya lah ya. Ya, saya otomatis sudah tahu memanggil abang atau opung atau bapak udah terhadap marga saya, ritonga-ritonga yang ada di sana dari dulu udah terpelihara itu. Nah, sejak opung saya lah, bapak saya juga begitu. Kalau ke situ ya kita memanggil abang lah, karena kita lebih muda dari mereka. Itu sudah ada kearifan lokal partuturan itu tanpa mengenal Tarombo. Tarombo ini kan diperkenalkan ya, walaupun sudah ditulis, katakanlah Pak W.M. Hutagalung sudah menulis ini Tarombo 100 tahunan lalu.
Tetapi kan buat orang-orang kampung, ya tanpa itu pun mereka tahu martutur. Jadi ya begitulah yang terbanyak saya lihat mempersoalkan Tarombo atau memperdebatkan Tarombo ini adalah mereka-mereka yang tidak lagi tinggal di kampung atau sudah di perantauan, begitulah. Karena muncullah sebuah Tarombo yang dibuat, ditulis mungkin oleh ya yang pendahulu-pendahulu, dilanjutkan dengan dicetak ulang kembali begitu terus menerus, sehingga kalau kita teliti penomoran dalam Tarombo itu banyak yang tidak sinkron atau berubah. Berubah maksudnya dari kebiasaan dia di kampung memanggil abang terhadap seseorang, tahu-tahu Tarombo yang dibuat kemudian ini menjelaskan bahwa yang adiknya tadi menjadi abang. Maaf ya, agak musim hujan jadi banyak orang yang flu. Jadi begitulah ya, pengalaman saya sendiri merasakan itu. Setelah Tarombo Ritonga muncul bahwa saya nomor 15, ya saya terima saja. Karena sudah dibuat dari opung gini-gini bla bla sampai ke saya nomor 15. Pertanyaan kepada dongat tubuh atau kehanggi istilah orang Angkola di kampung dulu yang sesama Margaritonga yang banyak itu, banyak di kampung kami Margaritonga, sudah terkondisi bahwa kami memanggil abang kepada mereka. Dari bapak-bapak saya sudah mengatakan begitu. Tetapi sekarang setelah adanya Tarombo menjadi terbalik. Aku harus manggil adik ke dia. Ya, disinilah. Jadi ya bagaimana mungkin yang sudah dibangun di sudah kearifan lokal dari dulu, partuturan di kampung itu sudah hidup, sudah bagus, menjadi terbalik sekarang kan ya sesuatu yang agak janggal dan kita tidak tega itu. Abang kita menjadi adik kita. Nah, itulah antara lain yang sering terjadi dalam Tarombo ini. Jadi ada kesan Tarombo ini dibuat asal meletakkan nomor itu tidak dalam penelitian. Artinya tidak runut dari bawah sana, dari atas sana. Ya bagaimana mau runut, sudah sekian banyak sekarang marga. Sekian banyak pula jumlah marga itu. Jadi kemungkinan untuk membuat satu Tarombo yang yang kolektif ya, supaya tercatat urut nomor generasi dari atas sana sangat sulit. Makanya kalau saya berpikir Tarombo itu buat aja dari horongnya, nomor dari generasi berapa di atas. Saya sering mengatakan di Ritonga karena sudah dibuat paropungan di generasi ke-8, ya dari situ saja ditarik. Itu pun kalau masih dikenal. Kalau sudah nggak ditemukan makamnya ya mungkin generasi 9 dan seterusnya. Kenapa harus disambungkan ke si Raja Batak, turun lagi? Ya, saya sudah sering berdebat itu. Kalau si Raja Batak dianggap nenek moyang orang Batak keseluruhan, mengapa dia tidak nomor 1 dalam Tarombo orang-orang Batak? Coba perhatikan, lihatlah itu. Toga Siregar, Toga Nenggolan dan lain-lain itu kan di generasi ke-5 itu. Loncat dia ke generasi ke-5, lalu dari generasi ke-5 ke si Raja Batak yang segala macam itu dianggap tidak ada atau generasi yang hilang atau lost generation. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Katanya Tarombo itu berdasarkan nenek moyang yang pertama. Seharusnya si Raja Batak dong nomor 1 pada setiap Tarombo orang-orang Batak ini. Itu baru benar. Tapi kalau dibuat ke generasi 5, yang generasi 4 sampai ke 1 itu tuh mau diapakan? Nah gitu loh. Dibuat pun dari generasi 5 masih jauh. Masih panjang itu kayak kita sekarang. Nah, generasi 6-nya, generasi 7-nya bagaimana tuh? Tidak tahu di mana juga makamnya, di mana ini, tapi diusahakan disambung-sambungkan. Nah inilah. Jadi berkat ya kepintaran, kecanggihan orang sekarang sudah belajar. Nah, banyak yang meneliti, yang memperhatikan Tarombo ini, termasuk saya. Saya sebetulnya cukup konsen dengan Tarombo ini. Bukan saya menyalahkan Tarombo atau silsilah, tidak. Tapi Tarombo yang benar. Ya kalau ada silsilah yang terputus, berarti kan seakan-akan generasi itu terputus.
Ya kok bisa? Harusnya kan runut. Ya, tapi memang sulit kalau sudah ratusan tahun atau puluhan generasi atau ratusan generasi ke atas sana, sulit itu. Nanti akhirnya timbul mengarang-ngarang, mencocok-cocokkan, ilmu cocokologi ya. Nah, jadi ya kembali tadi ya. Nah, Tarombo ini sering hanya diperdebatkan di kalangan perantau orang Batak, sehingga mereka sering gaduh, sering bertengkar, ribut untuk menentukan siapa abang, siapa adek, misalnya dalam pesta, acara-acara perkawinan, dan acara-acara soal habatakon lah ya pada umumnya. Karena fungsi sulung itu sangat menentukan. Jadi disinilah kadang-kadang orang Batak itu muncul ego sektoralnya. Saya harus abang berdasarkan gini-gini ya. Tetapi ya kearifan lokal di kampung sana mungkin berbeda. Saya kalau kembali ke kampung tidak ada yang ribut itu soal siapa abang siapa adik. Mereka sudah tertib sedemikian rupa tanpa mengenal Tarombo pun. Makanya waktu itu saya bawa buku Tarombo itu ke kampung, buku Tarombo kami ya. Ya mereka heran, dari mana ini katanya. Dari mana mereka tahu ya. Jadi itulah ya saudara, obrolan dengan kita pagi ini. Nah, menurut saya masalah Tarombo ini perlu sinkronisasi penomoran dalam generasi itu. Kalau bisa itu dibuat rapi semua, masing-masing orang loh, semua marga itu bagus. Tetapi kalau hanya sepihak, ada yang tersambung sampai ke dia, ada yang terputus-putus dan macam-macam, itu perlu diselidiki itu. Satu opung kok ada yang putus, ada yang ketemu, ada yang macam-macam. Nah itulah. Jadi demikianlah dulu saudara ya pencerahan buat kita pagi ini. Saya tidak akan bosan-bosannya bercerita Tarombo kepada siapapun. Silakan kita bertukar pikiran untuk menemukan apa sebetulnya permasalahan Tarombo dan bagaimana solusinya. Oh iya sebentar. Nah, untuk mengulang cerita terdahulu, di masyarakat Melayu dikenal Terombo, di masyarakat Batak ada Tarombo. Nah, yang ternyata kedua arti kata itu sangat berbeda. Terombo pada masyarakat Melayu adalah kearifan lokal, budaya atau sastra yang sangat luas pengertiannya. Itu di video saya terdahulu sudah ada itu, silakan ditonton ya. Dan Tarombo di masyarakat Batak yang hanya berbicara soal silsilah, tetapi rawan perdebatan. Nah, seharusnya kita sadar ya, silsilah atau Tarombo kok diperdebatkan? Seharusnya kan nyaman-nyaman aja, Tarombo namanya, silsilah. Ya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai pencerahan ya buat kita. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam matur nuwun. Horas.